Salam sejahtera bagi kita, terutama Pak Dirjen, Pak Kadis dari Provinsi, Pak Kadis Pertanian Serang Bedagi, dan seluruh yang tidak dapat sebut satu persatu. Penuh harapan kami hari ini mendapatkan arahan bimbingan dari Pak Dirjen, dan tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat kami, petani di Serang Bedagi, khususnya Desa Melati 2, kami harapkan arahan dan bimbingan dari Pak Dirjen. Kepada Bapak kami persilakan. Boleh Pak. Semua bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten yang saya hormati, Pak Kepala Dinas Provinsi yang diawali oleh Pak Kabid, tim provinsi dulu nih, ada Kepala BPTP dari oleh KTU-nya ini, Pak Kadis Pertanian Serang Bedagi, Pak Kepala Desa, dan seluruh sahabat semua, rekan semua, para penyuluh, rekan-rekan yang hadir pada acara ini, Bapak Ibu semua para petani. Ada petani sini nggak? Ada Pak. Ada ya Pak ya? Ada. Iya, Undang-Undang 41 2009 itu kan mengenai Undang-Undang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan LP2B. Nah itu kami meminta semua kabupaten, semua bupati wali kota yang ada sawahnya di dalam LBS itu, luas baku sawah yang totalnya itu 7.460.063.948 hektar. Itu nasional Pak. Sumatera Utara dulu itu 423, KSA-nya 308 Pak, ribu. Surat Pak Bupati dulu, semuanya Bupati Sumatera Utara itu 380-an ribu. Betul ya Pak Kabid ya? 388.000. Tapi oleh BPS, KSA-nya, ATR BPN itu hanya 308.000. Saya nggak tahu apakah di Kabupaten Serdang Bedage ini semua luas baku sawah kita yang masuk dulu SP lahannya di 2018 atau 2019 masuk semua di dalam luas baku sawah yang didapat di KSA itu, apakah masuk semua atau belum? Kalau belum itu Bapak Ibu harus berjuang. Pak Kadis harus berjuang, Pak Asisten harus berjuang, Pak Bupati harus berjuang. Ya, supaya luas bakunya itu bisa termaintain yang 388.000 tadi. Karena itu sudah ditandatangani Pak Bupatinya semua dulu itu Pak. Saya concern dengan ini karena memang itu di bagian saya juga di Direktorat Jenderal PSP untuk perluasan lahan dan perlindungan lahan. Nah, perlindungan lahan dari peta kita, dari spasial kita, dari peta bumi kita, itu dilihat di Serdang Bedage ini banyak ini yang alih fungsi ke bangunan, ke industri, kemana-mana Pak. Iya, pemukiman. Dan yang paling banyak lahan kita teralih fungsikan itu, mohon maaf, ya kita ini kadang-kadang meludah pada kita sendiri juga gitu. Karena maksudnya ke perkebunan Pak. Perkebunan ya tanaman pertanian juga gitu kan. Tapi yang namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimaksud itu adalah untuk padi Pak. Untuk pangan begini Pak, gitu Pak. Nah saya mohon Pak Asisten, saya senang dengan Serdang Bedage dan ada sejarah kami bekerja di Serdang Bedage urusannya perlindungan lahan ini. Ada sejarah lah. Mungkin Bapak Ibu semua mendengar, pasti mendengar itu. Karena bukan hanya di Serdang Bedage, itu orang Sumatera Utara pasti mendengar. Itu pengalaman jelek saya bilang itu. Dan maksud saya itu harus dibasmi. Harus didukung Bapak Ibu semua. Semua petugas lain di lapangan. Gak ada lagi. Kalau Undang-Undang 41-nya diikuti, Perpresnya diikuti Bapak Ibu semua. Kalau Pak Bupati, Pak Asisten, Pak Camat, Pak Kepala Desa, mohon maaf Pak Kades, kalau ada mau mendirikan bangunan di sini, ada IMB-nya, Bapak ikut menandatangani bahwa itu boleh diizinkan dirikan bangunan, Bapak boleh kena hukum itu Pak. Ada pidananya itu Pak. Jadi pemerintah atau siapapun oknum yang ikut turut menandatangani persetujuan itu, pengalihan fungsi itu lihat, baca Undang-Undang 41 ada itu Pak. Ada pidananya Pak. Jadi ya makanya kita minta semua peraturan bupati atau perda, tidak hanya Perbup, tingkatkan ke Perda supaya tentu DPRD-nya ikut semuanya untuk perlindungan lahan. Jadi kalau bicara produksi, mohon maaf, produksi kita 2021 prediksinya BPS itu Pak turun sedikit. Luas panennya turun sedikit, kalaupun produktivitasnya, produksi totalnya itu naik. Ya, itu naik. Nah di kita Sumatera itu nasional saya bilang tadi. Nah di Sumatera Utara
Alhamdulillah itu kita naik. Datanya nanti ada sama Pak Kabid provinsi seluruhnya. Jadi tentu ini Bapak Ibu semua, kita mohon semuanya, kemarin mohon maaf ini Pak Menteri kan beberapa kali kunjungan itu ke Rumbang. Kawan-kawan mendengar ada di sana kegiatan kita food estate. Di Toba Samosir itu, di rumah Hindutan itu, di sana itu petaninya masih menggunakan varietas lokal. Terus nanti 6 bulan atau 3 bulan minimal dia nanam ikan, Pak, di sawah. Jadi karena airnya banyak justru digunakan ke sawah, Bapak Ibu semua. Nah itu sebenarnya tidak tepat. Jadi kita targetnya IP 200, malah IP-nya itu 1, Pak. Ada ini. Pak Camat, Pak. Oh iya Pak Camat, ayo Pak Camat. Silakan Pak Camat. Ya. Jadi itu IP-nya kita ini di Sumatera Utara nggak sampai 2, Pak. 1,8 juga nggak sampai, 1,6 lah, kira-kira begitu IP-nya. Tapi Serdang Bedagai pasti bagus. Berapa Pak Kabid IP-nya Serdang Bedagai? 2,08. Itu Sergei bagus lah ya. Itu kelas-kelas 1 semua ini kan. Dari Serdang Bedagai pasti itu Pak. Tapi kalau masuk di kabupaten, karena ada Nias Pak. Nias ini menjadi pemberat bagi kinerja Sumatera Utara. Karena ada Nias. Sesungguhnya kita di sini bagus. Nah itu jadi tadi kita lihat, saya juga tadi berpikiran itu pasti di atas 6 ton ini produktivitas yang tadi kita panen itu. Ya saya yakinlah, lagi-lagi saya bilang Serdang Bedagai dari Serdang petaninya juga sudah mahir semua. PPL-nya saya pikir nggak terlalu berat ini tugasnya. Tugasnya hanya menghayu-hayukan petaninya. Ayo Pak tanam Pak. Pak Kades, ayo Pak turun kita Pak. Pak Camat, ayo Pak sama Pak. Di sana terlalu lama dibiarin itu beranya. Dah, itu aja tugas kita. Tapi petaninya sendiri sudah mau dia. Kalau di tempat lain kadang-kadang kita harus sawit dulu Pak, nyadap karet dulu Pak, gitu-gitu Pak. Akhirnya tanamnya telat. Kapan ini percepatan? Pak Kadis, saya pikir kan langsung ini ya. Ini berarti masuk nanti masih dimasuk nanti periode Okmar kan ini pertanaman ini. Panen ini bulan 12, bulan 1 paling tidak bulan 2 paling telat sudah tertanam lagi nih kan. Ya, sebenarnya seperti itu. Sehingga dengan IP 2 tadi sudah bagus menurut saya itu, ya. Nasional kita hanya 1,4, Pak. Nasional kita itu IP-nya 1,4. Hanya 1,4. Itu luas wilayahnya ada 1.900 hektar. Tersebar di 17 kecamatan dan 243 desa. Mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha di bidang pertanian. Dengan luas baku sawah tahun 2020 ada 28.016 hektar. Sementara data berdasarkan kesepakatan Pokja LP2P tahun 2021 adalah sebesar 28.898 hektar. Di luar LP2P ada 3.000 hektar hijau pantar. Kabupaten Serdang Bedagai ini Pak Dirjen merupakan lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara. Produksi Kabupaten Serdang Bedagai ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut angka sementara tahun 2020 produksi beras kita yang mencapai 246.292 ton dengan kebutuhan 77.169 ton, sehingga suasana surplus beras sebanyak 169.113 ton. Jadi ada surplus. Kalau di Sumatera Utara ini mungkin kita nomor 3 ya Pak Kadis ya. Nomor 2 ya. Setelah dari Serdang ya. Ada lagi Langkat, Simalungun ya. Dan Batubara. Jadi kita harus nomor 3. Dengan adanya surplus beras ini maka Kabupaten Serdang Bedagai memenuhi kebutuhan berasnya, tidak perlu mengimpor beras dari luar. Bahkan kita dapat memasok atau menjual beras kita ke luar. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, luas tambah tanam padi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 adalah seluas 58.108 hektar. Pada musim tanam kedua tahun ini kita menghadapi kendala Pak, yaitu banjir yang cukup besar, dan banjirnya pun kemarin berulang, satu hari surut, datang lagi sampai hampir 2 minggu. Fenomena La Nina pada tahun ini menyebabkan tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Sawah yang terdampak banjir mencapai lebih dari 3.500 hektar di 8 kecamatan. Dampak banjir ini juga mengakibatkan persemaian dan pertanaman padi yang berumur kurang dari 20 hari rusak. Dan puso lebih hampir 900 hektar.
Selain itu, banjir yang terjadi juga menyebabkan mundurnya jadwal pertanian di 6 kecamatan. Upaya yang sudah kita lakukan baru sebatas memberikan bantuan benih untuk meringankan petani agar dapat melakukan penanaman berikutnya. Upaya perbaikan dan pembersihan saluran irigasi baru dapat kita lakukan sebatas pada irigasi tersier. Sementara upaya-upaya perbaikan terhadap sungai dan saluran primer kita masih menunggu dari pihak terkait. Namun kita masih patut bersyukur di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim ini kita masih bisa melihat keberhasilan pertanaman padi di hadapan kita ini di Desa Melati 2 dengan luas baku sawah mencapai 780 hektar. Tanaman padi sudah mulai menguning sebagai pertanda akan segera dapat dipanen. Segala upaya sudah kita lakukan, Pak, mulai dari dinas terkait hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian di lapangan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi dari musim sebelumnya. Selain itu kita juga mengharapkan agar petani mendapatkan harga jual gabah yang baik. Informasi yang kami terima kemarin harga gabah itu di sekitar mencapai 4.500 sampai dengan 5.000 per kilogram. Pada kesempatan ini, Pak, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas berkenannya Bapak berkunjung ke tempat kami. Setelah sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2021, waktu itu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Pertanian. Mudah-mudahan kunjungan Bapak ini dapat semakin menambah semangat kami dalam upaya meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Sedang Dagai. Beberapa bulan yang lalu kami juga sudah berkunjung ke kantor Bapak di Dirjen PSP di Jakarta, Pak Bupati ini, Pak, ya. Kami sudah sampaikan beberapa usulan terkait prasarana dan sarana pertanian seperti irigasi, pupuk, asintan, dan kami menyampaikan terima kasih karena beberapa di antaranya sudah terrealisasi. Namun permohonan khusus kami kembali kepada Bapak berupa ekskavator. Hingga saat ini belum dapat terrealisasi. Ekskavator ini sangat kami butuhkan ke depannya untuk mempercepat program kami, yaitu gerakan sawah mandiri berupa kegiatan ciptaan sawah secara swadaya oleh petani atau kelompok tani di Kabupaten Sedang Dagai. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Dirjen atas kunjungan ini, mohonlah kembali bantuannya untuk Kabupaten Sedang Dagai untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Sedang Dagai berupa asintan dan ekskavator tadi, Pak. Karena Pak Bupati kita ini memang komit untuk menjadikan pertanian ini sebagai potensi yang harus dijaga, ya. Karena pertanian ini merupakan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan penyediaan pangan, tapi juga berkaitan bagaimana caranya mengatasi berbagai masalah, ya, termasuk masalah sosial, masalah pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan gerakan sawah mandiri, Pak. Yang ini tetap konsisten kita laksanakan untuk mendukung para petani. Kita juga di kantor Bupati ada kebijakan Pak Bupati, kita juga punya sawah organik, Pak, ada surat Bupati untuk ke para kita semua supaya menggunakan beras organik itu di kalangan ASN dalam rangka membantu para petani kita, ya. Di samping itu kita juga kemarin mengalami banyak banjir, Pak, ya. Di beberapa lokasi persawahan kita mengalami banjir karena sungai Rampah kita itu melimpah airnya, debitnya terlalu kecil sehingga persawahan yang di sekitar situ tidak bisa melaksanakan penanaman secara baik. Dan kita sudah, Pak Bupati sudah mengumpulkan, karena itu sungai merupakan wewenangnya BWS Provinsi dan Pusat, kita memang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin dari mereka. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan BWS dan Provinsi untuk mohon bantuan. Cuma sebelum itu kita juga sudah mengundang para pengusaha, Pak, yang ada di Kabupaten Sedang Dagai melalui dana CSR-nya untuk mengorek sawah, untuk mengorek sedimen yang ada di Sungai Rampah itu, sehingga nanti kita memang dananya sudah terkumpul. Beberapa kali kita rapat, kita kumpulkan para pengusaha, dan ini tinggal menunggu situasi sungai normal dan akan kita lakukan pengurukan terhadap Sungai Rampah yang mengaliri persawahan di sekitarnya. Itulah upaya-upaya Kabupaten Sedang Dagai, Pak, dalam rangka memantapkan pertanian ini. Termasuk kita juga sudah menetapkan, ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan kemarin, dan memang itu menjadi ke depan menjadi harus yang kita perhatikan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan-lahan lain yang memang saat ini tawarannya kadang-kadang menggiurkan, ya. Kalau kita tidak jaga, ini akan bisa beralih, makin lama makin
walaupun kita sekarang katanya surplus, tapi kalau tidak kita jaga ya makin lama makin berkurang berkaitan dengan pembangunan pun yang semakin berjalan. Cuma masalahnya memang Pak, untuk menjaga lahan persawahan ini kan kita harus juga kasih insentif untuk petani ya. Bagaimana pupuknya, bagaimana apanya, bagaimana asintannya, bagian benihnya segala macam. Kalau nanti mereka kesulitan memperoleh itu ya susah juga kita. Seperti kata Pak Dirjen tadi, ini kan tanah tuh ya, aku perlu duit untuk sekolahkan anak segala macam. Makanya menjadi tugas kita lah, di samping untuk mensosialisasikan juga untuk menyiapkan insentif-insentif untuk para petani ini agar tetap dapat mempertahankan sawahnya ke depan sehingga tidak berkurang dari hari ke hari ya. Karena kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ya potensi untuk berkurangnya itu tetap ada. Jadi harus kita jagalah bersama-sama supaya tanah sawah kita ini tidak berkurang. Kalaupun berkurang nanti bisa diganti dengan lain. Dan kita juga silakan untuk menyiapkan peraturan tindak lanjutnya. Kalau mau dialihkan apa syaratnya? Apa namanya kompensasinya. Nah, sekarang sedang kita buat aturannya untuk tindak lanjut dari Perbup kita. Nah, Perbup kita supaya orang tidak sembarangan mengalirkan sawah itu menjadi pemukiman atau industri atau yang lainnya. Saya kira itu aja Pak dari kami. Nanti mungkin kalau ada mau ditambahkan Pak Kadis atau Pak Kades kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempertahankan alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman keras, tentunya sudah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Khususnya di Kecamatan Perbongan, izin Pak Camat, Kecamatan Perbongan kami mempunyai kendala Pak dalam perlindungan hukum. Ada lahan persawahan yang nggak bisa ditanami padi, yang disebut di sini lahan sawah tanggung atau darat yang nggak produktif. Kami ingin mengorekkan, bahasa di sini adalah galian C. Namun perizinan itu tidak ada. Nah, sementara kami lahan tidak produktif ingin kami jadikan sawah supaya produktif ditanam padi, mendapatkan hasil untuk masyarakat kita petani. Namun banyak di lapangan terjadi Pak. Kami tetap berpayung hukum, izinnya adalah dari kesepakatan musyawarah kelompok tani. Lahan tanggung yang nggak bisa diairi, darat yang tidak produktif, kami akan jadikan lahan persawahan. Kami berpayung hukum kepada musyawarah dan Perbup Pak. Namun karena tidak ada izin galian C di Kecamatan Perbongan, di Serang Bedagi ini hanya 7 kecamatan Pak dari 17, 6 Pak, 6 kecamatan dari 17 kecamatan di Serang Bedagi, termasuk Perbongan tidak ada izin. Namun kami dilindungi oleh Perbup, peraturan Bupati tentang cetak sawah mandiri. Namun realisasinya di lapangan tetap beko dan pengusaha tadi diambil oleh penegak hukum hingga pekerjaan itu terbengkalai, sawahnya tidak ini dengan dalih itu tanah keluar. Sementara petani tidak punya modal untuk menyewa alat berat, bahasa kita di sini untuk menyewanya untuk membentuk sawah. Terpaksa tanah itu diberikan kepada pengusaha untuk dikompensasikan, yang penting menjadi sawah mandiri. Mohon nanti khusus Pak Asisten, Bapak Ali, Pak Dirjen, mohon arahan dan petunjuk kami. Terakhir, ini petani nggak akan mungkin sehat kalau PPL-nya nggak sehat. Kami mohon ini PPL kami juga Serang Bedagi harus disehatkan. Kami yakin dan percaya nggak mungkin itu petani sehat kalau yang ngurus nggak sehat. Jadi mohon kesehatan kesejahteraan PPL di Serang Bedagi ini mohon kiranya bisa diprioritaskan. Terima kasih. Itu aja dulu. Mungkin ada dari teman-teman sebelum Pak Dirjen. Ada lagi? Alat tanam plus planter, transplanter, iya. Tapi kalau bisa dimohonkan yang mereknya Yanmar Pak. Kalau Kubota itu kayaknya untuk tanamnya kurang bagus gitu Pak. Kenapa harus Yanmar? Karena pertama dia Legowo 41 dan yang kedua memang alat tanam itu lebih canggih dibandingkan Kubota gitu Pak. Apalagi rasanya? Rasanya di perikanan lebih enak itu Pak. Alasannya milih Yanmar, apalagi? Yanmar.
Kubota rewel Pak. Lebih enak gunakannya ya. Rewel. Banyak kali masalah keluar. Bukan karena sesuatu ya. Yang pertama saya pikir begini Pak. Kita sepakat dengan apa yang sudah kita target semuanya. Bapak Ibu tahu semuanya urusan pangan ini 273 juta penduduk Indonesia yang harus kita amankan pangannya. Kalau Bapak di sini Pak Sebentar bisa menyebut ada surplus, itu berarti Bapak bagian dari amal ibadah Bapak lah, tambahannya. Selain Bapak bertani itu untuk menghidupi keluarga, dari ekonominya naikkat dan sebagainya, itu dimakan orang beras yang Bapak tanam dari sini misalnya gini nih. Itu berarti adalah amal ibadah yang dimakan oleh bangsa Indonesia dan bahkan sebagian bangsa luar Pak. Karena kita juga misalnya tadi beras organik kita kirim itu Pak. Paling tidak hampir 500.000 ton itu kita kirim setiap tahun untuk kelas-kelas beras khusus, beras organik. Nah kalau besok itu ada di sini, yang dulu memang saya tahu itu prosesnya seperti apa dulu Pak Bupati Pak Kirman dulu, terus kemudian kan Pak Bupati juga sekarang masih ngorbitkan itu. Saya pikir memang harus dicari izin-izinnya itu semua supaya bagus, supaya ekonominya meningkat lah. Ya saya sepakat setuju dengan itu. Terus kemudian yang bantuan tadi cerita Pak Asisten, ya saya pikir saya sudah terima surat itu semua, proposal itu semua. Tapi begini Pak, kalau ke sini nggak apa-apa, nanti saya bawa lah. Ini dia pakai apa nggak nih? Ngolahnya pakai apa? Pakai cangkul? Terus? Roda 2 cukup berarti? Roda 2 cukup. Tadi Pak Asisten bilang RJIT-nya atau rehab irigasinya yang rusak itu di mana? Di sini kah atau di mana? Ada di sini? Ada di mana? Jauh daerah sini? Untuk ini? Untuk daerah ini? Memang ada? Mana Pak Kadis tadi? Pak Kabit, ya udah, nggak apa-apa. Saya pastikan dulu satu di sini. Ingat dulu nanti kalau ada itu diterima, berarti taruh di sini satu Pak, yang untuk RJIT-nya. Ya, RJIT-nya. Tadi saya pikir kalau dia sudah cukup TR2, berarti TR2 nggak perlu diurus kemari lagi, iya kan? Traktor roda 2. Tapi dari permintaan Pak Ketua Gapoktan tadi transplanter ya, rice transplanter. Ya, saya sempat kemarin mau saya stop itu rice transplanter. Karena di beberapa tempat dikasih tapi itu nggak digunakan Pak. Itu jadi idle Pak. Dibuat di belakang rumah, jadi kandang ayam bertelur, kira-kira gitu Pak. Ada di beberapa tempat. Jadi kita nggak mau itu. Nah kalau ada permintaan di sini Pak Kades, Pak Kadis, ya diproses itu. Nanti berarti yang untuk rice transplanter itu yang nanti saya coba kawal kemarin. Untuk masuk di mana Pak? Di daerah sini atau tempat lain? Sini juga Pak. Di sini juga. Kelompok lain Pak. Ya kelompok lain. Ya oke, mudah-mudahan itu. Saya udah catat tadi di sini untuk yang rice transplanter. Tapi saya tadi agak curiga dia kenapa dia minta Yanmar gitu. Saya selidiki sedikit nanti lagi. Dia ada sesuatu nggak ada perjanjian macam-macam gitu. Kalau tidak nanti yang ganggu Pak Kadis tadi itu datang lagi ganggu nanti itu. Ya ini yang persis apa yang diceritain Pak Kades tadi, itulah yang saya lakukan. Itulah sampai jam 2 malam kita datangi Pak Pangdam waktu itu urusan itu. Ya banyak juga sih, ada juga yang korban, yang pejabat macam-macam lah. Saya tahu itu. Saya bilang 2 minggu Bapak di sini. Lewat itu Bapak jangan sini lagi saya bilang. Sampai begitu dulu saya bilang. Ya ternyata betul nggak sampai 2 minggu. Karena saya bela petani ini. Saya bela petani. Nah jalan yang tadi itu Pak Kades. Ya nanti coba kita cari Pak Asisten untuk bagaimana caranya melindungi ini supaya izin galian C itu kalaupun nanti izinnya terbatas. Kalau misalnya ada surat dari semua kecamatan ini atau desa-desa yang ada di sini, kira-kira berapa hektar itu, nanti kita minta izinnya terbatas saja. Jadi artinya bukan izin permanen. Izin ini bisa dibuat kok, harusnya misalnya izin khusus untuk membuat sawah ini gitu. Supaya ini terlindungi Pak, supaya besok tidak ada persoalan APH itu. Saya pikir setuju dengan itu Pak. Nanti saya tugasi nanti tim saya ke sini Pak Asisten, Pak Kades ya, Pak Kadis, kawan-kawan yang di bidang dari perlindungan lahan. Nanti saya tugasi kemari untuk membantu menginisiasi izin terbatasnya dari galian C itu. Izin galian C itu dari siapa ya? Dari Dinas Pertambangan? Provinsi ya? Provinsi. Nanti kita minta lah khusus. Tapi saya pengen itu, kalau itu diminta khusus berarti petanya harus Bapak punya. Ya, data spasialnya harus punya. Sekarang ini Bapak hati-hati Pak. Kalau Bapak ngurusi atau mengusulkan pupuk subsidi, mengusulkan bantuan-bantuan apapun,
oleh KPK, BPK, semua itu diminta bertahap lah. Dulu kita masih kasih titik koordinat. Titik koordinat nggak cukup lagi Pak. Ya ini off the record saya bilang karena ini belum resmi, tapi di beberapa tempat itu sudah diminta harus ada poligon. Poligon itu harus dihitung. Kalau kita bilang titik koordinat kita berdiri ini, oh iya, di mana berdiri? Di dekat ini, titik koordinat ya ini, itu aja Pak. Tapi kalau bantuan nanti ke depan itu harus berbasis poligon. Poligon itu harus ada spasialnya. Bukan juga pakai HP kita ini, nggak standar Pak. HP Bapak, HP saya, HP itu nggak sama jenisnya misalnya gitu. Itu pasti beda kapasitasnya, beda presisinya. Jadi itu nanti harus dari spasial, geospasial itu dari peta rupa bumi dibangun dan peta satelit. Jadi dari satelit itu dibangun Pak. Geospasial, poligon. Jadi kalau Bapak bilang ada konsumsi diminta si A 0,2 hektar, betul-betul harus 0,2 hektar, jangan 0,1. Kalau lebih dia nggak apa-apa, nggak dimarahin gitu, kira-kira gitu Pak. Tapi kalau kurang itu pasti dimarahin, Bapak jadi tekor. Itu menjadi kerugian negara di situ Pak. Nah itu harus dijaga betul. Nah tadi Pak Kades saya catat yang itu mengenai itu nanti timnya saya kesini. Nanti lihat petanya dulu, mungkin dia sudah punya nanti bisa petakan bantu Bapak-Bapak di sini. Untuk buat spasialnya berapa hektar itu. Tapi kalau bisa itu Pak Kades, Pak Kadis yang di kabupaten dipetakan dulu seluruh Serdang Bedage. Kalau yang sudah ada izin galian C-nya oke, karena kan gini, kalau dikasih galian C, izin galian C itu berarti kan boleh permanen itu Pak. Atau saya nggak tahu berapa tahun itu waktunya. Nah, kalau ini nanti khusus dibuat, mungkin ada space dibuat begitu, galian izin galian C khusus misalnya gitu. Khusus maksudnya itu untuk membentuk sawah aja. Untuk merespon juga surat atau perdanya Pak atau perbubnya perbubnya Pak Bupati. Saya pikir mungkin itu Pak. Yang lainnya kita diskusikan nanti. Catatan saya transplanter, rice transplanter, kemudian tadi RJ itu berarti Pak ya, yang pembangunan. Ya. Oke, nanti kita lihat. Dia nanti timnya hitung di sini berapa unit harus dimasukkan kemarin. Nanti khusus ke sini saya datangin. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus bisa luas tambah tanam kita harus meningkat. Maaf Pak, saya geser kemari. Pertanaman kita harus meningkat. Kenapa? Kita jangan lagi seperti ini Pak. Ya, yang selama ini pertanaman di sini 2 kali setahun, ayo naik kelas. Jadi 3 kali setahun Pak. Ya Pak Kadis ya. Kemudian yang 3 kali setahun, ayo naik kelas jadi 4 kali Pak. Tadi kita bincang-bincang Pak Kades dengan Pak Kadis di sini Pak Asisten. Ini diwacanakan tahun ini akan diusulkan menjadi desa yang kelompok taninya menerapkan IPIN 400 Pak Dirjen. Nah, alhamdulillah ini menjadi desa IPIN 400. Nanti Pak Kabit tolong diusulkan minimal Pak Dirjen Pak minta minimal satu kabupaten itu ada 1000 hektar Pak. Ya 1000 hektar. Ini juga kemarin pesan Pak Kadis Provinsi kepada kita semuanya untuk kita mengambil program ini Pak. Ya banyak bantuan di situ sehingga luas tambah tanam kita meningkat. Harapan kita tahun depan ini bersama dengan Pak Dirjen PSP selalu menyampaikan kepada kita selaku PJ TSP Sumatera Utara, ayo kita bisa kembali lagi pada peringkat 5 nasional untuk penghasil beras. Sekarang kita berada pada peringkat ke-7 Pak. Tentunya ini adalah kerja keras kita semua, bahwa penyuluh semuanya harus kembali ke situ ya. Cara bagaimana? Tidak cara lain Pak. Caranya adalah tingkatkan indeks pertanaman dan tingkatkan profitabilitas Pak. Karena Pak luas baku lahan sawah kita makin berkurang. Dengan luas baku semakin berkurang, tapi pertanaman semakin meningkat. Caranya bagaimana? Caranya adalah indeks pertanaman dinaikkan. Itu aja Pak. 2 ini kita sentuh ya setiap kabupaten, mudah-mudahan tahun 2022 produksi kita bisa lebih meningkat lagi. Alhamdulillah Pak Dirjen, laporan semalam sementara, angka sementara bahwa Sumatera Utara itu produksi padinya, produksi berasnya meningkat 34.000 ton tahun 2021. Harapan kita tahun depan bisa meningkat lagi. Tentunya ini adalah berkat daripada Dirjen PSP dan karena itu Pak, dari pesan dari Pak Kadis, mohon maaf beliau tidak bisa hadir mendampingi Pak Dirjen, tapi beliau nanti terus memperhatikan kita semua untuk bagaimana Sumatera Utara Serdang Bedage ini bisa lebih bermartabat ke depannya. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Kades semuanya, kalau ada petani Bapak yang masih menggunakan modal sendiri, Bapak rugi itu. Rugi. Jangan pakai modal sendiri aja lagi, pakai kur Pak.
supaya Bapak senang lah, kira-kira gitu kan. Ada kur 6%, kalau Bapak panen 4 bulan, itu kan 6% setahun Pak. Harusnya dia tidak sampai 6% kalau Bapak 4 bulan Bapak pulangkan, kecuali Bapak tahan uang itu sampai setahun. Iya gitu Pak. Jadi artinya kalau 4 bulan berarti 4 per 12 kali 6. Harusnya bunganya itu. Kalau Bapak pinjam 6 juta, berapa modal 1 hektar? 10 juta, mahal sekali. Apa yang Bapak beli 10 juta? Saya nggak percaya lah 10 juta. Nah, itu saya baru benar. Percaya saya kalau 6 sampai 7. Kalau 10 juta Bapak udah belanja anak yang lain itu. Iya, belanja yang lain itu. Pemberian kreditnya. Iya. Pemberian kreditnya per hektar. Iya, artinya pemberian kreditnya kalau dikasih 6 juta, itu kan 6 kali 6 berarti 360.000 Pak. Kan cuma 6%. Kalau 4 bulan ini panen, 4 bulan bukan setahun. Bukan 6% berarti kan? Nah yang saya maksud kur itu manfaatkan Pak. Daripada Bapak pakai uang sendiri, uang sendirinya lain, kemana lagi Bapak buat? Modalnya pakai kur. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Alsin tadi Pak. Untuk Alsin itu sekarang ada taksi Pak, ditaksikan. Bapak tahu taksi kan di kota itu disewakan Pak. Kalau Bapak ada yang jiwa entrepreneur ada di sini Pak Kabid, di sini hidupkan Pak. Pak Menteri meminta 2 minimal dulu di awal ini, 2 per kabupaten. 2 namanya taksi Alsin. Nanti Alsinnya dibeli dari perbankan, kur, melalui kur. Bapak misalnya 1 unit coverage areanya 150 hektar, wilayah binaannya itu, yang 1 unit taksi Alsin itu. PPL boleh juga buka itu. Nah Bapak sebagai pengelola taksi Alsinnya, siapapun boleh. Itu dibolehkan Pak, dalam aturannya. Jadi Bapak pegang 150 hektar misalnya, modalnya itu sekitar, kita udah tentukan, kita udah hitung. Roda 4-nya berapa unit, roda 2 berapa unit, combine harvester berapa unit, power thresher seperti itu berapa unit. Sudah ada dihitung, sekitar 1,8 M lah modalnya gitu. Nah kalau 150 hektar, nah itu nanti harus ada berarti petugas Bapak yang menerima di administrasinya dan juga operatornya. Siapa? Kalau roda 4 diminta, roda 4 maju ke sana, disewakan Pak. Nah itu sedang berjalan sekarang program itu Pak. Nanti kalau ada dari Sedang Bedage itu championnya atau pelopornya, ayo itu maju Pak Asisten dari Sedang Bedage, karena di sini pasti butuh orang Alsin lah. Kalau yang diminta Pak Ketua Kelompok tadi, oke, nanti saya bantu, kita kasihkan, Pak Menteri akan kasihkan berapa unit mungkin yang ada gitu Pak ya. Tapi terus kemudian di luar itu, kalau di sini di Sedang Bedage orang nanam itu sudah oke dengan rice transplanter, tidak harus pakai tanam lagi begini, itu bagus, Bapak sewakanlah. Ya gitu Pak. Jadi kalau Bapak pengelola Gapoktan, pengelolanya boleh. Si Anu siapa silakan. Kalau Ibu Kadis, Pak Asisten atau saya misalnya mau tanam modal di situ, boleh aja atas nama saya tanam di situ roda 41 misalnya gitu. Nanti saya dapat cicilannya orang yang pengelola yang bertanggung jawab, dan untungnya saya dapat bagilah gitu kan ada hitung-hitungannya, ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Itu info tambahan aja supaya itu bisa berkembang Alsin kita Pak. Kalau bantuan semua tidak cukup Pak, anggaran kita tidak cukup Pak. Tapi yang ada kita maksimalkan, nanti kita bagi-bagi. Berapa yang bisa ke Sedang Bedage, yang pasti saya janjikan tadi itu RJIT Pak Kades ya. Yang di sini tim saya akan datang, dan tim yang untuk tadi alih fungsi lahan saya turun, dan ini tadi rice transplanter itu yang saya pegang dulu sementara ini. Yang lainnya nanti kita lihat kondisinya. Terima kasih Pak Kades. Pak Dirjen sudah banyak sekali, akhirnya kami seperti di awang-awang tersanjung, banyak sekali oleh-oleh yang mau diberikan kepada kami. Pak Kadis, Pak Asisten, izin Pak Bupati, Pak Camat semua, Pak Kadis dari Provinsi, untuk mencari keberkahan dari acara ini, dan kita hantarkan nanti Pak Dirjen bertugas memberikan keselamatan dan kemudahan. Mohon kepada Pak Kasno, izin Pak Kasno untuk memimpin doa dan penutup acara kita pada hari ini. 1, 2, maju, mandiri, moderat, ayo, pertanyaan. Maju, mandiri, moderat. Lagi belum. Maju, mandiri, moderat.